Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Wahyuni dengan NIM S1A1230039. Saya adalah mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas Haluleo. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah drainase dengan judul presentasi perencanaan sistem drainase permukaan. Materi yang akan saya sampaikan merupakan ringkasan materi dari bab 6 yang membahas klasifikasi drainase mulai dari tingkat premier, sekunder hingga tersier, pola jaringan drainase, survei topografi dan penentuan trase, penentuan elevasi dan kemiringan saluran, hingga bagaimana sistem drainase ini diintegrasikan dengan jaringan existing dan tata guna lahan. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita memahami fungsi tiap tingkatan drainase, kriteria drainase yang digunakan di lapangan, serta langkah-langkah praktis yang dapat ditetapkan dalam perencanaan sistem drainase permukaan yang baik dan berkelanjutan. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada slide pertama ini, saya akan menyampaikan gambaran umum dari keseluruhan materi yang akan dibahas. Bab 6 ini secara garis besar membahas 5 topik utama. Yang pertama, klasifikasi sistem drainase yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu drainase primer, drainase sekunder, dan drainase tersier. Yang kedua adalah pola jaringan drainase yang umum ditetapkan di lapangan. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan survei topografi dan menentukan trase saluran. Yang keempat, cara menentukan elevasi dan kemiringan saluran yang tepat. Dan yang kelima, bagaimana sistem drainase ini diintegrasikan dengan jaringan yang sudah ada serta dengan tata cara guna lahan di suatu wilayah. Fokus utama pembahasan kita nanti adalah memahami fungsi dari setiap tingkatan drainase, kriteria desain yang digunakan sebagai acuan, serta langkah-langkah praktis yang dapat ditetapkan langsung dalam desain lapangan. Materi ini penting karena drainase permukaan menjadi salah satu komponen infrastruktur yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian air hujan dan pencegahan genangan banjir di suatu kawasan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dimulai dari klasifikasi drainase tersier. Pada slide ini, kita akan membahas drainase tingkat tersier, yaitu tingkatan drainase yang paling dekat dengan sumber air, atau bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari sistem drainase. Dari segi layanan, drainase tersier ini melayani area seluas 5-50 hektar per subsistem. Lokasinya biasanya kita jumpai di lingkungan perumahan, gang-gang kecil maupun halaman rumah warga. Jadi, drainase jenis ini adalah yang paling sering kita lihat sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Dari segi dimensi dan material, saluran tersier umumnya menggunakan pipa berdiameter 200-400 mm atau bisa juga berupa solokan kecil dan udich. Untuk perencanaannya digunakan periode ulang hujan 2-5 tahun, artinya saluran ini dirancang untuk mampu menampung debit hujan secara statistik, terjadi setiap 2-5 tahun sekali. Yang terakhir, dari sisi tanggung jawab pengelolaan, drainase tersier ini umumnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan atau komunitas setempat. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan air atap dan mencegah terjadinya genangan lokal di sekitar pemukiman. Jadi bisa disimpulkan, drainase tersier ini berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan air permukaan di tingkat lingkungan. Setelah membahas tersier, sekarang kita naik lagi satu tingkat ke drainase sekunder dan premier. Drainase sekunder memiliki cakupan layanan seluas 50-200 hektar untuk material dan dimensinya. Biasanya menggunakan pipa berukuran 400-800 mm atau bisa juga menggunakan box culvert. Dengan periode ulang hujan yang digunakan adalah 5-10 tahun. Fungsi
utama dari drainase sekunder ini adalah untuk mengkonsolidasikan aliran air dari berbagai saluran tersier, mengontrol kecepatan air agar tidak terjadi erosi, serta menyediakan akses untuk kegiatan pemeliharaan. Selanjutnya, drainase primer merupakan tingkat tertinggi dengan cakupan layanan lebih dari 200 hektar, biasanya berupa kanal besar atau sungai yang telah dinormalisasikan. Dengan periode ulang 10-50 tahun, fungsinya sangat vital, yaitu menampung total aliran dari seluruh sistem sekunder, sekaligus berperan sebagai pengendalian banjir melalui sistem retensi maupun pompa. Di sini ada satu prinsip hierarki yang sangat penting untuk kita pahami. Setiap tingkatan drainase ini hanya harus sinkron satu sama lain. Kapasitas saluran primer harus menampung total debit dari saluran sekunder. Yang perlu diperhatikan, kegagalan pada tingkat tersier sekalipun dapat menyebabkan efek berantai hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, sistem drainase ini merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak dapat dirancang secara terpisah-pisah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola jaringan drainase. Pemilihan pola jaringan ini sangat bergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama, topografi wilayah, tata guna lahan, dan tujuan operasional dari sistem drainase itu sendiri. Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipetakan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan desain akhir. Pola pertama adalah pola grid. Pola ini cocok ditetapkan pada lahan yang relatif datar. Kelebihannya, distribusi beban aliran menjadi lebih merata dan memiliki sifat redundan. Artinya, jika satu jalur bermasalah, jalur lain masih bisa menopang. Namun, konsekuensinya biaya konstruksi pada pola ini cenderung lebih tinggi karena jaringannya lebih kompleks. Pola kedua adalah pola radial. Pola ini sangat efisien ditetapkan pada wilayah cekung dengan outlet yang berpusat pada satu titik. Namun, perlu diwaspadai karena beban aliran akan berfokus pada saluran primer, sehingga ada risiko yang cukup besar apabila kapasitas saluran primer tersebut tidak mencakupi. Pola yang ketiga adalah pola natural, yaitu pola yang mengikuti kontur alami dari permukaan tanah. Keunggulannya adalah biaya galian yang rendah serta dampak lingkungan yang lebih kecil. Namun, pola ini memerlukan survei yang jauh lebih detail untuk memastikan aliran benar-benar mengikuti gravitasi secara optimal. Sebelum kita melakukan desain, tentu kita perlu melakukan survei topografi terlebih dahulu. Slide ini menjelaskan tujuan dari metode dari survei tersebut. Tujuan survei topografi ini ada beberapa hal: menentukan aliran air, menentukan trase atau jalur saluran yang paling optimal, menghitung kemiringan saluran dengan cepat aliran minimal 0,6 meter per detik, melakukan estimasi galian dan timbunan atau yang biasa disebut dengan cut and fill, serta mengidentifikasi kendala-kendala utilitas yang ada di lapangan seperti kabel bawah tanah atau pipa gas. Untuk metode survei, terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan Google Earth untuk studi awal dan gambaran umum kondisi wilayah. Yang kedua, menggunakan stasiun atau GPS RTK untuk kebutuhan desain yang lebih detail dan akurat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan drone atau teknologi fotogrametri untuk menghasilkan DEM atau Digital Elevation Model, serta ortofoto wilayah yang akan dijadikan acuan desain. Kombinasi ketiga metode ini akan menghasilkan data topografi yang komprehensif, mulai dari gambaran umum hingga detail teknis yang presisi.
Sekarang kita akan membahas bagaimana kita menentukan trase atau jalur saluran drainase, beserta contoh perhitungan kemiringannya. Ada 5 prinsip dalam menentukan trase: pengikutan arah gravitasi, yang kedua meminimalkan konflik dengan utilitas yang sudah ada, yang ketiga menyediakan akses untuk pemeliharaan, yang keempat memastikan ketersediaan right of way atau ruang milik jalan, yang kelima, yang terakhir, mengusahakan panjang saluran yang efisien. Prosesnya terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi titik tertinggi dan terendah dengan meletakkan elevasi dan titik-titik kunci di lapangan. Yang kedua adalah memverifikasi akses right of way untuk memastikan akses pemeliharaan dan hak-hak terkait sudah terkonfirmasi. Langkah ketiga yaitu memilih trase gravitasi, yaitu memilih jalur terpendek yang menetap menghindari utilitas yang ada. Sekarang mari kita lihat contoh perhitungannya. Diketahui elevasi titik A adalah 15,50 meter dan elevasi titik B adalah 14,40 meter. Dengan panjang saluran 350 meter, maka kemiringannya atau S dihitung dengan selisih elevasi 0,70 meter dibagi panjang 350 meter. Hasilnya adalah 0,002 atau setara dengan 0,20%. Nilai ini sudah memenuhi kriteria untuk saluran sekunder. Pada slide ini ditampilkan tabel perbandingan yang merangkum ketiga pola jaringan drainase yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu pola grid, radial, dan natural beserta kelebihannya, kekurangan, dan kondisi yang paling cocok untuk masing-masing pola. Tabel ini sangat berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan ketika seseorang perencanaan drainase dihadapkan pada suatu kondisi di lapangan tertentu. Tabel semacam ini akan membantu menentukan pola mana yang paling sesuai ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek topografi, biaya konstruksi, tingkat resiko, serta dampak lingkungan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika kondisi lahan datar dan dana konstruksi memadai, pola grid bisa menjadi pilihan utama. Namun, jika wilayahnya berupa cekungan dengan keterbatasan anggaran, pola radial mungkin lebih efisien dengan catatan kapasitas saluran primer harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kriteria elevasi kedalaman dan freeboard, yang merupakan aturan praktis dan mendesain saluran drainase. Untuk kriteria elevasi, kedalaman minimum saluran adalah 0,8 meter dan maksimum 4 meter. Freeboard atau ruang bebas di antara muka air ditetapkan sebesar 0,3 meter untuk saluran sekunder dan 0,5% untuk saluran primer. Sementara itu, jarak bebas atau clearance terhadap utilitas lain minimal 0,5 meter. Ada 2 formula penting yang digunakan di sini. Yang pertama yaitu untuk menghitung elevasi hilir digunakan rumus elevasi hilir sama dengan elevasi hulu dikurangi hasil kali kemiringan dengan panjang saluran. Yang kedua, untuk menghitung elevasi tepi saluran, rumusnya adalah elevasi dasar ditambah kedalaman air ditambah freeboard. Yang terakhir, solusi terkait masalah kemiringan di lapangan. Jika kemiringan kurang dari 0,1%, solusinya bisa dengan memperdalam bagian hulu, menggunakan material yang lebih halus atau memasang lift station. Sebaliknya, jika kemiringan lebih dari 2%, maka diperlukan drop struktur, sistem cassette atau elemen peredam energi untuk pencegahan terjadi erosi akibat kecepatan aliran yang terlalu tinggi. Slide
ini membahas bagaimana saluran drainase baru diintegrasikan dengan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 5 langkah utama. Yang pertama, melakukan survei kondisi existing di lapangan. Yang kedua, memverifikasi kapasitas saluran yang sudah ada. Yang ketiga, mencocokkan elevasi inlet dan outlet antara saluran baru dan saluran lama. Yang keempat, menggunakan struktur transisi apabila diperlukan penyesuaian dimensi atau elevasi. Dan yang kelima, merencanakan rehabilitas pada saluran existing apabila kondisinya sudah tidak memadai. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Terdapat saluran baru dengan panjang 200 meter dan kemiringan 0,25%, sehingga menghasilkan selisih elevasi atau delta H sebesar 0,50 meter. Jika diketahui elevasi invert existing adalah 10,50 meter, maka elevasi intervert hulu pada saluran baru menjadi kurang lebih 11,05 meter dengan kedalaman galian sebesar 0,95 meter, yang berarti sudah sesuai dengan kriteria kedalaman minimum yang telah kita bahas sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar, diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam. Maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknik semata. Pada slide ini, melanjutkan pembahasan mengenai integrasi tata guna lahan dan analisis koefisien C rata dengan menampilkan ilustrasi visual yang memperkuat pemahaman kita pada konsep sebelumnya. Pola pentingnya adalah ketika suatu kawasan mengalami pertumbuhan pembangunan, maka perencanaan drainase harus secara proaktif mengevaluasi ulang koefisien limpasan secara berkala. Hal ini penting agar kapasitas saluran baik tersier maupun sekunder maupun primer tetap relevan dengan kondisi tata guna lahan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini disebut sebagai perencanaan drainase yang adaptif dan berkelanjutan. Pada slide ini ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase, mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknis di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar,
bangunan hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, risiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Pada slide ini, melanjutkan pembahasan mengenai integrasi tata guna lahan dan analisis koefisien C rata dengan menampilkan ilustrasi visual yang memperkuat pemahaman kita pada konsep sebelumnya. Pola pentingnya adalah ketika suatu kawasan mengalami pertumbuhan pembangunan, maka perencanaan drainase harus secara proaktif mengevaluasi ulang koefisien limpasan secara berkala. Hal ini penting agar kapasitas saluran baik tersier maupun sekunder maupun primer tetap relevan dengan kondisi tata guna lahan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini disebut sebagai perencanaan drainase yang adaptif dan berkelanjutan. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Referensi-referensi ini menjadi sangat teoristis serta acuan standar teknis yang digunakan dalam menjelaskan konsep perencanaan sistem drainase permukaan yang telah kita bahas dari awal hingga akhir. Secara keseluruhan, kita dapat simpulkan bahwa perencanaan sistem drainase permukaan merupakan proses yang kompleks dan saling terkait, mulai dari klasifikasi hierarki drainase, pemilihan pola jaringan yang sesuai, survei topografi yang akurat, perhitungan elevasi dan kemiringan yang tepat, hingga integrasi penyeluruh dengan jaringan existing maupun kebijakan tata guna lahan. Semua aspek ini harus direncanakan secara terpadu agar sistem drainase mampu berfungsi optimal dalam mengendalikan air permukaan dan menengah risiko genangan maupun banjir. Ini membahas bagaimana saluran drainase baru diintegrasikan dengan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 5 langkah utama. Yang pertama, melakukan survei kondisi existing di lapangan. Yang kedua, memverifikasi kapasitas saluran yang sudah ada. Yang ketiga, mencocokkan elevasi inlet dan outlet antara saluran baru dan saluran lama. Yang keempat, menggunakan struktur transisi apabila diperlukan penyesuaian dimensi atau elevasi. Dan yang kelima, merencanakan rehabilitas pada saluran existing apabila kondisinya sudah tidak memadai. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Terdapat saluran baru dengan panjang 200 meter dan kemiringan 0,25%, sehingga menghasilkan selisih elevasi atau delta H sebesar 0,50 meter. Jika diketahui elevasi invert existing adalah 10,50 meter, maka elevasi intervert hulu pada saluran baru menjadi kurang lebih 11,05 meter dengan kedalaman galian sebesar 0,95 meter, yang berarti sudah sesuai dengan kriteria kedalaman minimum yang telah kita bahas sebelumnya. Pada slide ini ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase, mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknis di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, risiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Slide 11. Pada slide ini, melanjutkan pembahasan mengenai integrasi tata guna lahan dan analisis koefisien C rata dengan menampilkan ilustrasi visual yang memperkuat pemahaman kita pada konsep sebelumnya.
Pola pentingnya adalah ketika suatu kawasan mengalami pertumbuhan pembangunan, maka perencanaan drainase harus secara proaktif mengevaluasi ulang koefisien limpasan secara berkala. Hal ini penting agar kapasitas saluran baik tersier maupun sekunder maupun primer tetap relevan dengan kondisi tata guna lahan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini disebut sebagai perencanaan drainase yang adaptif dan berkelanjutan. Pada slide ini, ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknik di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, resiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Ini membahas bagaimana saluran drainase baru diintegrasikan dengan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 5 langkah utama. Yang pertama, melakukan survei kondisi existing di lapangan. Yang kedua, memverifikasi kapasitas saluran yang sudah ada. Yang ketiga, mencocokkan elevasi inlet dan outlet antara saluran baru dan saluran lama. Yang keempat, menggunakan struktur transisi apabila diperlukan penyesuaian dimensi atau elevasi. Dan yang kelima, merencanakan rehabilitas pada saluran existing apabila kondisinya sudah tidak memadai. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Terdapat saluran baru dengan panjang 200 meter dan kemiringan 0,25%, sehingga menghasilkan selisih elevasi atau delta H sebesar 0,50 meter. Jika diketahui elevasi invert existing adalah 10,50 meter, maka elevasi intervert hulu pada saluran baru menjadi kurang lebih 11,05 meter dengan kedalaman galian sebesar 0,95 meter, yang berarti sudah sesuai dengan kriteria kedalaman minimum yang telah kita bahas sebelumnya. Pada slide ini, ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknik di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, resiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Pada slide ini, ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknik di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, resiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan.
Pada slide ini, ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase, mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknis di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, resiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Pada slide ini, ditampilkan tabel yang merangkum strategi integrasi tata guna lahan berdasarkan fase perencanaan, tingkat yang perlu dilakukan, serta contoh implementasinya di lapangan. Tabel ini memperhatikan bahwa integrasi drainase dengan tata guna lahan bukanlah proses satu kali, melainkan berjalannya pada beberapa fase, mulai dari tahap perencanaan awal seperti penyusunan RT/RW sehingga tahap implementasi teknis di lapangan. Pada setiap fase terdapat tindakan spesifik yang harus diambil, disertai contoh penyerapan nyata seperti penetapan zona resapan, pembatasan koefisien dasar bangunan, hingga penetapan sumber resapan dan biopori di tingkat kawasan maupun individu bangunan. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, resiko genangan dan banjir akibat perubahan tata guna lahan dapat diminimalkan sejak dini, bukan hanya diatasi masalah muncul di lapangan. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam, maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam, maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini
menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam, maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam, maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam, maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini
kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam. Maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Ini kita akan membahas hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pencegahan sistem drainase. Perlu kita pahami bahwa perubahan tata guna lahan, misalnya dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, untuk meningkatkan koefisien limpasan atau koefisien C, yang pada akhirnya meningkatkan pula debit puncak aliran. Oleh karena itu, perencanaan drainase idealnya sudah diintegrasikan sejak tahapan penyusunan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Melalui berbagai strategi, penyediaan koridor cadangan atau revert koridor, pengendalian kepadatan bangunan atau designated control, serta penetapan infrastruktur hijau dengan area resapan minimal 30% dari total kawasan. Sebagai contoh perhitungan, dari hasil digitasi lahan seluas 30 hektar diperoleh nilai C rata sebesar 0,713 dengan intensitas hujan 100 mm per jam. Maka debit yang dihasilkan adalah atau Q adalah 5,95 meter kubik per detik. Target yang diupayakan adalah menurunnya nilai C rata-rata ini menjadi 0,60 melalui penerapan sistem retensi, biopori, dan sumur resapan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan drainase dan integrasi dengan kebijakan tata guna bukan sekedar solusi teknis semata. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan sistem drainase permukaan sebagai tugas mata kuliah drainase Program Studi Teknik Sipil Universitas Haloleo. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama mengenai pentingnya perencanaan sistem drainase yang baik, mulai dari tingkat tersier hingga primer, serta bagaimana sistem ini harus diintegrasikan dengan perencanaan tata guna wilayah. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zaskia Wahyuni dengan NIM S1A1233039 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're 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 I just had to let you know you're
I just had to let you know you're. 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 I just had to let you know you're.